Nah, subhanallah ya. Ini ada sebuah pertanyaan Ustaz, kenapa ketika kita awal mendapatkan hidayah rasanya melakukan ibadah itu serasa nikmat sekali. Tapi kenapa seiring waktu berjalan kenikmatan itu terasa kosong, hampa, tidak ada kenikmatan? Apa kita harus terus memohon hidayah kepada Allah? Subhanallah. Iya. Kita itu jamaah, tatkala mendapatkan hidayah, kita menjadikan hidayah itu sesuatu yang mahal, sehingga kita benar-benar bersyukur kepada Allah. Seiring berjalannya waktu kita merasa biasa, sehingga kita tidak lagi merasakan nikmatnya itu. Bagaimana supaya kita tetap merasakan nikmatnya itu? Salah satunya doa. Tetap doa dan terus baca Al-Quranul Karim. Kita lihat buktinya kalau kita datang ke kajian ya, kita baca kisah-kisah yang memang Allah suruh, faksusul qasas, ceritakan kepada mereka kisah-kisah, baik itu kisah yang ada dalam Al-Quranul Karim atau kisah-kisah Rasulullah SAW atau kisah para sahabatnya, agar mereka ingat gitu loh. Maka cara supaya kita merasakan nikmatnya beriman itu ya terus kita datang kajian, kemudian niatnya diperbaiki. Antum kalau baca Al-Quranul Karim tidak akan pernah berhenti. Allah itu menakut-nakuti kita dengan neraka, nanti mengiming-imingi kita dengan surga, terus nanti diceritakan tentang azab orang-orang kafir, terus supaya kita terus terikat. Tapi kalau Qurannya udah kita tinggalin, ya udah, kenikmatan beribadah itu akan berkurang. Maka terus kita pegang Al-Quranul Karim ya. Kemudian doa, ya doa kita nggak pernah berhenti. Kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim ya. Karena memang yang bisa memberikan hidayah itu cuma Allah. Hidayah itu ada dua, yang disebut oleh para ulama hidayatul irsyad, hidayah memberikan arahan, memberikan anjuran. Ini di sini arahnya di sini nih. Yang kedua hidayatut taufik. Hidayatut taufik ini adalah hidayah yang menyebabkan orang itu jadi ingin melakukan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah. Ini Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad SAW, engkau nggak bisa ngasih hidayah kepada orang yang kau cintai, kau nggak bisa. Terus siapa yang ngasih hidayah? Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah itu lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah, yang berhak mendapatkan hidayah. Maka kadang-kala masalahnya tadi di hati kita ada kesombongan, ada hasud, sehingga hidayah itu nggak masuk-masuk, atau kita nggak mau dengerin, atau kita merasa itu salah, ana yang benar. Dan Nabi Muhammad SAW Allah mengatakan, wa innaka latahdi ila siratil azizil hamid. Sesungguhnya engkau itu, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, engkau itu memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus yaitu memberikan arahan aja Rasulullah SAW. Adapun menjadikan orang itu masuk Islam nggak bisa. Maka minta sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz, saya kini dapat mengenal dakwah sunnah, dan saya berusaha untuk senantiasa berada di atas sunnah. Ustaz, saya masih bergelimang dengan usaha yang mengandung unsur riba. Saya ingin meninggalkan semuanya, tapi saya bingung bagaimana dengan nasib ekonomi keluarga saya. Mohon nasihatnya Ustaz. Apakah boleh jika tidak meninggalkan langsung semuanya? Para jamaah, banyak di antara kita yang terikat dengan riba dahulu karena ketidaktahuan dia. Dia berpikir yang dosa itu yang minjemin duit. Dia berpikir seperti itu. Karena kita akan berpikir, iya, dia kan yang zalim.
Masa ana yang dizalimi berdosa? Oleh karena itu kenapa kita harus merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dalam urusan agama ini, bukan pakai perasaan. Kalau kita pakai perasaan, betul itu. Rentenir umpamanya, dia ngasih pinjaman 100, bayarnya 120.000. Yang dosa yang mana kalau pakai perasaan? Yang pinjemin duit, yang ini, oh itu dizalimi dia itu, maka dia nggak berdosa. Kita akan berpikir seperti itu. Tapi ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah akilar riba wa mukilahu wa katibahu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan yang ngasih makan riba. Yang pinjam duit ini, dia kan yang ngasih makan riba. Kalau nggak ada ente, dia nggak makan. Ini terjadi riba karena ada dua apa istilahnya? Dua kubu, kan dua kubu. Dua pihak, ada dua pihak. Kalau satu pihak, satu orang mengatakan saya meminjamkan uang tertulis di jalan-jalan, kredit lunak, tinggal PPKB, apa? Ya, seperti itu. Kalau kita nggak datang, nggak akan melakukan riba dia tuh. Tapi kita yang datang sama dia. Terus gimana kita yang telah melakukan riba? Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau mampu tinggalkan semuanya, tinggalkan. Dan itu seharusnya kita melakukan hal itu. Ekonomi, subhanallah. Kita harus siap. Jangan berpikir. Kadang-kadang kita sampaikan ke orang, tenang kalau kau bertakwa kepada Allah. Betul nih ya, ini firman Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat dia jalan keluar. Allah yang jadikan buat dia jalan keluar. Dan Allah akan kasih rizki dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu janji Allah. Afwan ya maaf. Lalu kita mengatakan, Ustaz, ana nih udah bertakwa tapi rezekinya belum datang Ustaz. Ente berarti belum takwa tuh. Karena janji Allah nggak mungkin luput. Pasti kitanya yang mungkin luput takwanya. Maka kita tuh harus husnudzon sama Allah, suudzon sama diri kita. Kalau kita sudah husnudzon sama diri kita, insya Allah kita ini udah bertakwa, aman insya Allah. Belum tentu ini bertakwa. Allah uji jemaah. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Antum lihat bagaimana Suhaib Ar-Rumi ditinggalkan semua hartanya. Bagaimana para sahabat itu meninggalkan semua rumahnya, ditinggal di Mekah. Dan dia tahu sampai Madinah nggak punya apa-apa, rumah nggak punya. Tapi di sini seorang Muslim, loyalitas seorang Muslim, solidaritas seorang Muslim harus ditumbuhkan. Al-mu'akhah. Rasulullah SAW menjadikan para sahabat itu saling bersaudara. Yang dari Mekah Muhajirin sama Ansor, karena dia nggak mampu. Kita harus bantu. Jangan cuma kita ngomong tenang, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Itu bantuin saudara ente. Yang baru hijrah meninggalkan gitu, ente bisa bantu. Karena kadang-kala kita nih lebih suka berteman dengan orang yang fulusnya banyak. Kalau nggak punya fulus, walafu, ana lagi mau datang kajian. Kalau diajak sama orang yang fulusnya banyak, absyir, bismillah, berangkat. Maka tolong, kita nih banyak orang yang hijrah, solidaritas kita harus siap jamaah. Fulan butuh bantuan kita bantu. Islam nih bukan hanya sholat di masjid 5 waktu. Ini banyak di antara kita yang udah ngaji, Masya Allah ibadahnya kenceng, sholatnya kenceng, Masya Allah zikirnya, jangan ditanya, hampir nggak pernah turun dari masjid. Tapi kalau sudah bersikap dengan orang lain, kadang-kala nggak ada solidaritasnya, nggak ada empati dan simpati yang dia berikan. Padahal kata Rasulullah SAW, Mathalul mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahubihim kamathalil jasadil wahid
idza ishtaka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bisahri wal humma. Kata Rasulullah SAW, orang beriman tuh kita nih nggak saling kenal ya ma. Kebanyakan antum duduk di sebelahnya nggak tahu siapa. Kenapa antum nggak salam nanti? Duduk nanti sebelum apa? Sebelum sholat ya. Assalamualaikum, dari mana antum? Gimana kondisi antum ya? Antum tinggal di mana? Mulai kita jalin hubungan persaudaraan kita sama saudara kita. Walaupun dia itu bukan anak paman kita, buat siapa? Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Bahkan seperti satu jasad yang kalau sakit salah satu raganya, seluruh tubuhnya jadi sakit. Kalau umpamanya jempol jarinya kena bisul, antum lihat seluruh tubuhnya itu panas jamaah. Coba tanyakan ke dokter, dok, kenapa dok jempol ana yang sakit semua badan ana jadi panas? Seperti itu kita bersaudara. Nggak boleh kita lupakan saudara kita jamaah. Apalagi yang baru-baru hijrah ya, kita jangan sampai persaudaraan kita itu karena manfaat dan maslahat, nggak ada faedahnya buat kita. Orang tidak akan merasakan nikmatnya beriman sampai kata Rasulullah SAW, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia sampai cinta kepada saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ada yang niat bertanya karena di print dari rumahnya. Coba. Bagaimana menyinggapi pendapat bahwa buat apa capek-capek mengejar hidayah, karena toh semua hal sudah ditetapkan Allah. Kalau begitu buat apa diciptakan surga dan neraka atau mekanismenya pahala dan dosa kalau memang semua sudah ditetapkan? Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Subhanallah. Nah, ini nih pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Pernah para sahabat bertanya. Pada suatu hari, tatkala Rasulullah SAW mengubur jenazah, lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar? Wahai Rasulullah SAW, apakah Rob kita itu tahu siapa di antara kita ini yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, tahulah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Allah itu tahu yang masa lalu dan yang akan datang. Dan sesuatu yang belum terjadi, kalau dia terjadi gimana kejadiannya Allah tahu tuh. Itu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi menjawab kepada para sahabatnya, tentu Allah tahu siapa yang bakal masuk surga dan siapa yang bakal masuk neraka. Maka akhirnya para sahabat bertanya seperti pertanyaan ini kira-kira, buat apa capek-capek? Lalu mereka bertanya, fafimal amal. Kalau gitu buat apa kita capek-capek beramal? Kalau udah ketahuan. Apa kata Rasulullah SAW? I'malu fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Tugas kalian tuh beramal. Kalian gak perlu ngurusin urusannya Allah. Kalian urusin urusannya kalian. Antum lihat dalam urusan dunia, ada nggak orang yang ngomong inti kayaknya hidup miskin, inti sudahlah inti nggak usah kerja. Apa mau kita katakan seperti itu? Nggak, anda mau berusaha. Siapa tahu anda dapat rezeki. Karena takdir itu rahasia ilahi yang kita nggak pernah tahu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada para sahabatnya, beramallah kalian. Semua akan dimudahkan sesuai dengan catatannya. Kita nggak tahu. Maka nggak boleh seorang muslim itu ya udahlah kayaknya anak nih bakal masuk neraka kayaknya kayak gini. Malah ada yang mau kayak gitu, nggak ada. Semua yang jahat pun, antum melihat pelaku dosa, antum tanya, ente nih kayaknya masuk neraka. Na'udzubillah. Oh Allah jauhkan anda dari api neraka. Dia padahal melakukan perbuatan yang mengantarkan ke neraka, tapi dia tetap nggak mau jemaah.
Ini orang kadang-kala ya nggak masalah pertanyaan seperti ini, itu wajar. Tapi untuk urusan takdir jangan. Kita jangan ngurusin urusannya Allah Subhanahu wa taala. Kita urusin urusan kita. Apa yang kita bisa amalkan, amalkan. Barakallahu fikum. Tolong nasihati kami yang tidak berhasil mengajak keluarga untuk datang ke kajian dengan sukarela dan niat karena Allah. Jazakallah khair. Antum tidak berhasil. Abu Hurairah juga pernah tidak berhasil. Ibunya Abu Hurairah itu subhanallah. Dia itu kadang-kala muncul omongan-omongan menyakiti Rasulullah SAW. Masih kafir. Terus Abu Hurairah pada akhirnya suatu hari ibunya ini mengucapkan kata-kata yang tidak pantas buat Rasul SAW, dan dia takut azab Allah turun. Di sini keinginan yang hakiki untuk hidayah buat keluarga. Kadang-kala kita ini ya udahlah, dia mau dapat hidayah nggak dapat hidayah, yang penting kan udah nyampein. Memang seperti itu seorang muslim? Enggak, dia harus punya keinginan yang besar bagaimana dia dapat hidayah, sehingga dalam doa-doanya dia sebutkan segala cara dia lakukan kepingin dia dapat hidayah. Tapi banyak di antara kita yang biarinlah, yang penting kan udah nyampein. Ana sudah iqamatul hujjah, Masya Allah, ana sudah tegakkan ayat-ayat Al-Quran, ana udah bacain. Kau itu nggak seperti itu mau dapat hidayah, nggak pernah bosan. Abu Hurairah akhirnya radhiyallahu taala anhu, karena dia merasa berat yang dilakukan ibunya, dia berangkat ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha li ummi Abi Hurairah, doakan ibunya Abu Hurairah. Rasulullah SAW angkat tangan memohon kepada Allah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada ibunda Abi Hurairah. Bertahun-tahun Abu Hurairah ngajak. Ini Abu Hurairah ini masuk Islam lewat Tufail ibn Amr ad-Dawsi, yang tadi satu kampung supaya dihancurkan sama Allah, akhirnya semua pada masuk Islam. Termasuk yang masuk Islam lewat Tufailnya Abu Hurairah. Akhirnya ke Madinah bersama ibunya. Akhirnya Abu Hurairah pulang dari tempat Rasul SAW ke rumahnya. Dia dengar ada gemicik air di dalam rumah. Dia mau buka, kata ibunya, ala rislika, kau tetap di tempatmu. Ternyata ibunya Abu Hurairah sedang mandi. Selesai mandi dia bukakan. Antum bisa lihat perjalanan Abu Hurairah dari Masjid Nabawi ke rumahnya, dan bagaimana doa Nabi yang diangkat menuju Allah sampai rumahnya. Ibunya Abu Hurairah bukakan pintu lalu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Doa jemaah, jangan pernah putus asa untuk memohon. Khususkan waktu-waktu yang mustajab, tempat-tempat yang mustajab, niatkan buat keluarga kita. Iya, insya Allah. Lalu kita terus berusaha. Yang jadi masalah banyak di antara kita yang orang tuanya belum dapat hidayah. Kenapa? Karena anaknya jauh dari orang tuanya. Si anak pulang setahun sekali, dia dakwain orang tuanya, Pak gini gini gini. Setelah itu ditinggal. Butuh mereka itu kedatangan kita di situ. Kisahnya Al-Auza'i. Iya, Al-Auza'i kalau nggak salah. Al-Auza'i tinggal di Libanon. Ketika itu ada salah satu orang datang. Dia itu dari kota Tustur yang ada di Irak sana atau di Iran. Dia datang ke pengajiannya Al-Auza'i. Ditanya, ini ada orang baru nih. Tanya, ente dari mana? Kata dia, ana dari Tustur. Dari kota jauh, kata dia. Terkenal kota itu agamanya masih banyak yang majusi. Ditanya, ente bapak ente gimana? Kata dia, ya itu, bapak ana masih majusi. Kata Auza'i,
Kau pulang ke sana. Baru nyampe jamaah suruh pulang. Kau pulang, mudah-mudahan bapakmu dapat hidayah lewat dirimu, kata dia. Pulang jamaah. Berhari-hari dia melakukan perjalanan sampai ke Tustur. Sampai ke sana ketemu orang-orang tua yang sakit, udah di tempat tidur. Akhirnya si anak merawat orang tuanya. Nih kebaktian seorang, dirawat orang tuanya. Suatu hari abahnya ngomong, Ananda, kata dia, agama inti ini agama apa sih, kata dia. Kok bisa ceritakan sama bapak? Yang mungkin dari dulu setiap ngomong dikat. Kan ada orang tua, udah tinggal inti nggak usah ngasih tahu bapak. Bapak lebih tahu dari inti. Sehingga sang anak nggak bisa menyampaikan. Akhirnya nih anak udah melayani ayahnya, merawat orang tuanya. Suatu hari dia tanya, tentang apa agama? Diceritakan agama ini agama Islam. Allah mengutus Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Ceritakan. Masuk Islam bapaknya jamaah. Besoknya meninggal dunia. Antum lihat. Kita ini kadang-kala yang kurang baik sama keluarga kita. Kita mengklaim, oh mereka itu memang sombong. Kita dulu pun sama kayak gitu. Maka kita minta, kita doa. Jangan sampai kita meremehkan doa. Ustaz Afwan, apa perbedaannya orang yang dapat hidayah dengan orang yang hijrah? Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya, karena kadangkala istilah bahasa Arab itu jadi salah kaprah. Kayak silaturahim sama ziarah itu udah jadi salah kaprah di Indonesia. Hijrah sama hidayah. Kadangkala kita tanya, alhamdulillah Ustaz, ana sudah hijrah. Rasulullah SAW mengatakan, wal muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu disebut hijrah. Dan hijrah yang sebenarnya adalah hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Sehingga perpindahan antum dari hal-hal yang masa jahiliyah yang mungkin dulu gak sholat macam itu, hijrah itu pindah artinya. Seakan-akan antum pindah. Hidayah itu petunjuk. Hijrahnya antum itu berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada petunjuk antum nggak mungkin hijrah, nggak mungkin meninggalkan yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Afwan, ana tanya, bagaimana caranya menyampaikan suatu ilmu ke orang yang belum mengenal sunnah? Tadi malam ana menyampaikan ilmu tentang malam nisfu Sya'ban. Bahwa tidak ada dalil yang sahih bahwa Rasulullah SAW melakukan amalan ritual di malam nisfu Sya'ban, berjamaah di malam nisfu Sya'ban. Tapi mereka tidak menerima Ustaz. Padahal anda sudah menyampaikan bil hikmah wal mau'izal hasanah. Afwan, minta nasihatnya. Jamaah, orang Indonesia, saudara-saudara kita tuh, rata-rata mereka itu suka beribadah. Senang puasa, senang baca Quran, senang berzikir. Jangan diputus kesukaan mereka, tapi diarahkan. Nggak ada tuh puasa nisfu Sya'ban. Ada bang, ada puasa nisfu Sya'ban? Ada puasa nisfu Sya'ban. Nabi kan nyuruh kita puasa tanggal 13, 14, 15. Ketika ada mamsu, subhanallah. Kemudian dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Allah kasih hadiah. Apa keutamaan nisfu Sya'ban yang sahih? Keutamaan nisfu Sya'ban yang sahih. Bukan puasa. Keutamaan ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Antum udah dapat hidayah belum? Dapat hadiah? Belum, masya Allah. Nah, apa? Orang musyrik dan orang bermusuhan. Nah, pada malam nisfu Sya'ban itu Allah memandang kepada penduduk bumi ini, lalu mengampuni semua dosa orang kecuali orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam. Ini keutamaan yang sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah hadisnya. Tapi tidak ada ritual
khusus. Tetap malam nisfu Sya'ban malam yang mulia. Maka di situ bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal perbuatan. Maka gimana kalau kita kepingin dicintai Allah SWT? Banyak-banyak beramal di bulan Sya'ban. Tapi yang sesuai dengan sunnah. Kita ajarin. Kau malam nisfu Sya'ban mau baca Quran, tafadhol. Boleh baca Quran, berzikir, fadhol. Tuh malam diampuni dosa-dosa. Tapi tidak membuat ritual khusus. Ada yang pawai obor. Iya. Subhanallah. Ada yang bikin ritual macam-macam. Ya tugas kita menyampaikan. Kau mau beribadah silahkan. Baca Quran tuh bagus. Tapi jangan cuma di nisfu Sya'ban. Baca di waktu-waktu lainnya. Surat Yasin bagus, surat Yasin. Siapa yang bilang surat Yasin nggak bagus? Bagus. Tapi kau juga baca surat Al-Baqarah. Kita ajarin dia itu suka ibadah. Maka jangan sampai diputus. Oh, nggak ada amalan bulan Sya'ban. Emangnya nggak ada amalan bulan Sya'ban? Bid'ah semua dalam bulan Sya'ban. Subhanallah. Rasulullah SAW puasa di bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amal yang tentunya menuntut kita untuk beribadah lebih tekun. Apa aja? Ya apa aja ibadah sunnah. Apa aja? Sholat duha, mau sholat malam, mau qobliyah, ba'diyah. Yang dia berusaha, Allah mudah-mudahan amalku ini diangkat banyak yang baik-baik. Di situ kita memaafkan saudara kita. Mana dalilnya? Kalau Sya'ban kita maaf-maafan. Mana dalilnya jemaah? Itu hadis Rasul SAW tadi. Yang diampuni dosanya semua orang kecuali orang musyrik dan orang yang dendam. Tapi bukan dengan cara broadcastan. Semua orang minta maaf sama seluruh penduduk Indonesia. Enggak. Kita kalau memang punya salah sama fulan, ya Allah, ana nyimpen dendam sama fulan, sama ya Allah. Jangan sampai di bulan Sya'ban ini amalku nggak diangkat, kemudian dosaku nggak diampuni. Berarti di situ mengandung anjuran kita membersihkan hati kita dari kesyirikan dan dari dendam-dendam. Tapi ingat, bukan dengan cara apa? Broadcast semua. Ya kita minta maaf boleh lah jamaah. Tapi dengan orang yang tidak kenal, ya siapa tahu Ustaz, ana menyakiti penduduk Indonesia. Antumnya yang bersihkan diri antum. Antum kalau punya salah minta maaf sama kerabat antum, dan antum kalau ada orang punya salah antum bersihkan dendam dia. Jadi kalau dia itu nggak mau, mungkin cara kita sudah hikmah. Ya nggak harus mau jemaah orang dikasih tahu itu. Tugas kita menyampaikan. Sudah selesai. Hadza wallahu a'lam. Bagaimana solusinya? Ketika sedang berhijrah datang cobaan berat sehingga timbul pikiran, saya rasanya percuma perubahan ini karena suami kurang mendukung. Subhanallah jemaah. Isi dunia ini ujian semuanya. Allah sudah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kata Allah, kami itu menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, dan kepada kami kata Allah kalian bakal balik. Kita ingat baliknya kita bakal kepada Allah. Supaya tatkala kita diuji, ingat kau tuh lagi diuji, nanti balik sama Allah. Dan kalau ada seorang wanita yang kadang-kadang diuji sama suaminya, ada suami yang diuji dengan istrinya, ada bapak yang diuji sama anaknya, ada yang anak diuji sama orang tuanya, ada yang menantu diuji sama mertuanya, ujian semuanya. Terus gimana ketika tidak mendapatkan dukungan? Ini nih perempuan nih, akhwat ini semoga dijaga sama Allah SWT. Ketika antum mendapatkan ujian dari suami yang tidak mendukung, antum ingat sama istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim. Dia bukan hanya tidak didukung oleh suaminya, dia disiksa sama suaminya sampai mati. Karena dia mempertahankan keimanan, perubahan dia dari kekufuran, dari kesyirikan menuju tauhid. Dia pertahankan. Ini seorang akhwat yang dia itu lemah, disiksa.
Dan ini ujian. Tadi udah disampaikan, keimanan kita akan diuji jemaah. Dan nanti yang akan menjadi penilaian mati kita, bukan sekarang. Al-ibratu bil khawatim. Yang menjadi standar itu adalah nanti ketika kau mati. Ada seorang alim ulama mengatakan, man kanat bidayatuhu muhriqatan kanat nihayatuhu musyriqatan. Barang siapa yang awal jalannya, baik itu menuntut ilmu, baik itu berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berubah, hijrah, awal perjalanannya itu membakar, susah dia, maka akhirnya akan bercahaya. Tapi kalau awalnya santai-santai, wallahu alam bagaimana akhirnya. Kita nih di awal ini benar-benar kayak diayakan situ. Lihat mana yang benar. Maka anti bersabar, doain terus suaminya. Antum tahu bagaimana putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zainab, suaminya masih kafir waktu itu. Bagaimana usaha dia supaya suaminya masuk Islam? Maka kita harus berusaha. Dan kalau merasa berat mau masuk surga, kita tidak seperti beratnya tukang-tukang sihir Fir'aun. Para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, ketika tahun kelima Hijriah, kota Madinah diserang oleh 10.000 pasukan bersenjata dari orang-orang kafir Mekah dan sekitarnya, berkumpul untuk menghabisi kota Madinah. Di kota Madinah yang bisa perang kira-kira hanya 3.000 orang pada waktu itu. Kondisinya umat Islam yang berada di kota Madinah miskin. Mereka dalam kondisi kelaparan di musim dingin. Datang dalam kondisi umat Islam ketakutan dengan kondisi itu. Tatkala pasukan itu datang ke kota Madinah, apa kata para sahabat yang ditekan, yang ditindas, yang dalam kondisi kelaparan, ketakutan? Bahkan Allah katakan, wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhunun hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida. Pada hari itu mereka benar-benar diuji, digoncangkan keimanan dengan dahsyat, supaya tampak mana yang benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Ketika para sahabat melihat pasukan musuh dan mereka takut jamaah, apa kata mereka? Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa tathbita. Mereka mengatakan, ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini nih, seperti ini nih, ketakutan, ketidaknyamanan, kelaparan, ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan benar janji Allah dan Rasulnya. Peristiwa itu tidak menambah mereka kecuali tambah yakin dan beriman dengan agamanya. Apa janji Allah kepada para sahabat? Jangan. Tinggal terakhir hadiah. Bagaimana sahabat merasa musibah yang datang ini janjinya Allah nih. Apa janjinya? Di surat Al-Baqarah, antum nanti baca tuh ayat 214. Allah mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bisa masuk surga kalian? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian bisa masuk surga, padahal kalian belum ditimpa seperti ditimpa orang-orang sebelum kalian. Kalian belum ditimpa seperti ditimpanya tukang sihir Fir'aun. Kalian belum ditimpa seperti ditimpanya Ashabul Ukhdud. Allah katakan, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Belum datang kepada kalian seperti yang datang kepada umat-umat sebelum kalian. Massathumul ba'sa. Mereka ditimpa kelaparan.
wadh-dharra, ditimpa penyakit, kesusahan, wa zulzilu, keimanan mereka itu digoncangkan jamaah. Benar enggak iman mereka itu? Sampai para nabi, sampai nabi dan umatnya itu mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah turun? Kapan? Ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu dekat. Di sini para sahabat ketika mendapatkan cobaan, dia semakin yakin ini yang dijanjikan. Jadi kita pun ketika mendapatkan cobaan, kita kan ini janjinya memang gak mudah masuk surga itu. Kita aja mau punya villa di Bandung, kita mau punya rumah yang besar, kita harus berjuang jemaah untuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masa dengan sedikit penyakit ya Allah? Tapi kita jangan minta musibah, jangan mengatakan anak kok nggak pernah kena musibah ya. Lalu dia berdoa enggak, minta afiat, minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Apa benar Allah SWT benar-benar menjamin surga bagi semua muslim? Nah, antum nulis SWT. Dan ketika nulis antum juga tidak baca Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala ini pujian buat Allah. Kenapa tatkala kita memuji Allah, apa bisa kita memuji Allah? Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT. Nah, subhanallah, subhanallah, itu pujian buat Allah. Maka tolong mulai dirubahlah. Ustaz katanya sebagian ustaz nggak apa-apa kata dia. Ya terserah. Tapi ini di catatan kebaikan antum nanti antum cuma dapat SWT. Bukan subhanahu wa ta'ala, karena ini yang kita tulis. Allah jamin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, masuk surga. Akhir, bukan sekarang. Tapi yang akhir itu mulainya dari sekarang. Kita mulai dari sekarang banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah ya, berzikir, jauhkan dari kesyirikan. Insya Allah masuk surga. Tapi ada yang masuk surga langsung, ada yang masuk surga mampir. Karena nanti akan ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Muslim tidak pernah berbuat syirik, insya Allah masuk surga. Tapi yang pernah berbuat syirik selesai, nggak ada harapan masuk surga selama dia belum tobat. Kalau dia sudah pernah tobat dari kesyirikannya, insya Allah tetap masuk surga. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Nanti akan ditimbang amal kebajikan kita dan amal keburukan kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, ana mohon doanya untuk teman ana yang sedang ditempa ujian. Ibunya menderita kanker stadium 4 dan ayahnya sakit urat kejepit dan beliau membutuhkan dana yang tidak sedikit, sedangkan beliau hanya kerja sendiri. Semoga Allah memberikan kesabaran. Mohon doanya. Subhanallah. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kita dan yang sakit di antara orang-orang Islam, dan sembuhkan ini yang minta didoakan. Semoga Allah menyembuhkan dia dan meringankan segala bebannya. Ini mungkin pertanyaan terakhir jamaah. Ustaz, bagaimana seorang muslim yang menjaga hidayah ketika menyapa dengan syahadat? Apakah cukup dengan mengetahuinya dan mengucapkannya? Apakah cukup dengan mengamalkannya? Barakallahu fikum. Subhanallah. Berkaitan dengan syahadat kita. Syahadat itu bukan hanya ucapan di lisan. Karena kalau ucapan di lisan berarti munafik. Orang-orang munafik itu datang mengatakan asyhadu annaka rasulullah, tapi cuma lisannya. Syahadat itu harus dengan lisan, hati dan raga kita. Umpamanya hati kita bersyahadat la ilaha illallah, lisan kita syahadat la ilaha illallah, tapi ternyata kita masih menyuguhkan sesajen untuk selain Allah. Ya gimana kau mengatakan la ilaha illallah? Ya nggak masuk lah.
Seperti seorang prajurit yang mengatakan iya kepada majikannya, kau bersihkan itu, iya siap. Kau mandikan mobil, iya siap. Dilihat 2 jam, ini kau belum mandikan, ya nggak, males saja. Digampar tuh sama majikannya. Ini perintahnya laksanakan, larangannya tinggalin. Begitu pula syahadat kita. Syahadat itu membutuhkan ilmu, tahu sama artinya. Pengetahuan nggak cukup. Pengetahuan itu harus bersambung dengan menerima maknanya. Karena ada orang tahu artinya, orang-orang kafir tahu sama artinya, tapi dia tidak menerima. Orang-orang kafir Mekah, ketika pamannya Nabi disuruh mengatakan la ilaha illallah, nggak mau pamannya ngomong la ilaha illallah. Karena dia tahu maknanya ini, kalau aku mengatakan la ilaha illallah, ada konsekuensinya. Aku harus tinggalkan semua sesembahan selain Allah. Makanya Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, ketika paman Nabi mau meninggal, itu ada di sebelahnya. Dia mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah kau benci dengan agama bapakmu Abdul Muttalib? Nggak jadi dia baca la ilaha illallah, karena ada konsekuensinya. Dia harus menerima, dia harus mencintai la ilaha illallah, lalu dia harus tunduk dengan semua yang ada dalam la ilaha illallah itu. Sehingga konsekuensi itulah yang membuat kita menjadi muslim yang sebenarnya. Karena tadi ada Islam KTP, bisa kamu syahadat, fasih saya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Terus tuh ayam ente potong, ini buat sesajen. Kalau ini dia syahadat potong buat sesajen. Ini masih terjadi di masyarakat kita. Maka syahadat kita harus diiringi dengan ilmu, kita pelajarin tentang apa konsekuensi dari la ilaha illallah dan apa konsekuensi dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya lagi kasih malam. Emangnya cuma dia yang kasih malam? Nah, saya lagi suka sama akhwat, tapi saya masih SMA. Kasihan ya. Belum ada izin untuk menikah. Akan tapi perasaan terus membara, padahal saya sudah giat berpuasa sunnah, tapi sahabatnya terus membara. Apakah ada sesuatu baiknya Ustaz? Dan apakah saya harus diruqyah? Nah, Allahu Akbar. Iya, pertanyaan yang menarik sekali. Sebenarnya ini mewakili yang muda-muda semuanya. Betul nggak? Ya jemaah. Anak-anak SMA, anak pernah SMA. Dan bagaimana membaranya perasaan pada waktu itu. Ingin gunung kudaki, ingin lautan ku seberangi, agar cita-cita terpenuhi. Tapi apa daya, orang tua tidak memberikan izin. Dari mana itu terjadi? Karena kita tidak menundukkan pandangan. Karena sistem pendidikan di beberapa tempat kita melihat bercampur laki dengan perempuan. Kita puasa sunnah, tapi di sebelah kita itu cewek yang mengisi hati. Jadi antum belajar melihat ke sana, melihat kepada guru yang menjelaskan pelajaran, tapi hati terpaut dengan yang duduk di sebelahnya. Rusak hidup ini jemaah. Antum tahu orang-orang Nasrani, orang-orang Katolik di Jakarta itu ada sebuah sekolahan namanya Canisius. Dibangun tahun 1930. Sekolah itu khusus lelaki, nggak ada perempuan. Dari sebelum zaman Belanda. Karena tahu laki sama perempuan kalau dikumpulin jadi apa? Nggak jadi sekolahnya. Banyak kemaksiatan terjadi di sana. Itu sampai seperti ini. Sekolah Katolik, bukan Islam jemaah. Coba Islam yang bikin sekolah, diskriminasi, bias gender. Tapi kenapa kalau orang Katolik yang bikin kok aman? Maka sekolah harus dipisahkan laki sama perempuan. Karena dua ini bisa nyetrum jemaah.
Kalau nyetrum kebakaran, bukan satu rumah yang kebakaran, satu kampung bisa kebakaran. Maka tugasnya memang menyelamatkan diri dengan berpuasa dan menjaga pandangan mata. Jangan berpuasa tapi duduk di pinggir jalan. Enggak, alhamdulillah anak puasa, anak kuat iman. Itu jamaah, pandangan mata ini anak panah iblis yang beracun. Kadangkala hanya goresan sedikit. Antum melihat tuh perempuan, jangan lihat teman, ngelihat sepatunya aja. Allahu Akbar. Lihat sepatunya kayak gitu. Maka tugas antum adalah menjauhi tempat-tempat yang membuat nafsu antum membara. Jangan menyendiri. Soalnya kalau menyendiri godaan setan semakin besar. Larikan ke rumah Allah. Ketika pikiran tidak enak, larikan ke rumah Allah, ngaji atau gimana, sambil berdoa mohon sama Allah agar diberi kekuatan. Panjatkan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan palingkan hati kami, ya Allah. Jangan condongkan hati kami, ya Allah, kepada kesesatan, kepada kemaksiatan setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Takut gitu jemaah. Mungkin seperti itu buat yang anak-anak muda, tapi harapannya nanti memang sekolah laki-laki lah sekarang. Di Meksiko jemaah, di Meksiko. Dan sekarang sudah diberlakukan di Jakarta. Beberapa tempat. Di Meksiko itu base laki perempuan beda. Base buat perempuan sendiri, buat laki-laki sendiri. Kenapa itu dilakukan? Untuk menghormati para wanita. Ini negeri kafir, jangan. Karena wanita biasanya menjadi korban pelecehan seksual. Ya, jadi kayak antum gini, laki-laki yang kalau dikumpulkan satu base laki perempuan, apalagi rapat, yang satu pegang depannya perempuan, apa yang terjadi? Nah, banyak terjadi pelecehan seksual. Maka semoga ke depan negeri kita menjadi lebih baik. Nah, Ustaz, apakah ada yang spesial dengan angka 7 Ustaz? Mengapa Allah menciptakan bumi sama 7 hari 7 malam? Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Langit dan bumi terdiri atas 7 lapis. Dan kajian kita juga ada angka 7 Ustaz. Ada apa dengan angka 7 Ustaz? Silakan Ustaz. Nah, yang pertama, bumi dan langit tidak diciptakan 7 hari, tapi fi sittati ayyam, 6 hari, bukan 7 hari. Baik. Adapun angka 7, wallahu a'lam bishawab. Ana nggak tahu. Tapi yang jelas ada rahasia yang Allah sembunyikan di sana yang kita tidak mengetahui. Ana nggak tahu. Mungkin ada orang yang tahu, karena ada orang yang datang ke Masjid Nabawi mengatakan dia lihat di pintu King Fahad itu ada kubah 7 jam. Lalu dia mengatakan, antum tahu kenapa itu 7? Ya karena 7. Bukan, kata dia, karena langit 7 lapis, karena 7 hari. Tapi pintu neraka juga 7, pintu surga 8. Mau gimana gitu? Angkanya wallahu alam lah. Anak jawab ahsan, nggak tahu. Kembali pada pertanyaan yang menarik Ustaz. Ustaz, mana yang lebih diutamakan, melunasi hutang riba orang tua atau menikah Ustaz? Silakan Ustaz. Melunasi hutang riba orang tua. Apa nggak bisa digabungin? Di sini kalau mau nikah pasarannya berapa? Antum udah nikah? Mafi fulus? Belum punya fulus?
Aduh, berapa pasarannya di sini? 100 juta. Ah, antum ke Jawa 2 juta nikah. Ada apa mahal-mahal di sini? Kenapa mahal di sini jemaah? Kenapa? Gengsi. Ah, cari yang tidak gengsi. Itulah jemaah. Pernikahan yang dalam Islam sesuatu yang suci, yang mudah, tapi sakral. Artinya Allah menyebut pernikahan itu mitsaqan ghalidh. Syarat pernikahan dan rukunnya kita tahu. Ada mahar, ada suami istri, ada wali, ada 2 saksi, ada ijab qabul nantinya. Maharnya boleh 1 juta, maharnya boleh 100.000, maharnya boleh 50.000. Tapi yang jadi masalah, kalau antum melamar anak orang kaya yang cantik, mahal. Memang dari dulu seperti itu. Wa man yakhtubil hasna falyasbir ala ghala'il muhur. Barang siapa yang melamar wanita yang cantik, harus sabar dia bayar mahar. Dan memang jemaah, wanita cantik, kaya, itu biayanya mahal. Bedaknya nggak cukup 700.000. Bedaknya, Anda lihat wanita perawatan sekali 2 juta. Astagfirullahaladzim. Antum cari perempuan yang cukup bedaknya 7.000. Subhanallah. Maka kalau dikatakan mana yang lebih diutamakan sekarang, membayarkan utang orang tua, antum bayarin utang orang tua, Allah nikahkan antum. Jangan takut. Dan antum terus minta sama orang tua, ayah ibu, mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Bisa jadi antum dapat mertua yang ngasih anaknya sekalian maharnya. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Salatun haqqun 'ala Allahi aunuhum." Ada 3 manusia yang Allah telah berjanji untuk menanggung hidup mereka. Salah satunya wan nakih lil afaf, yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Maka insyaallah 100 juta itu mudah insyaallah. Antum datang ke orang tua, mata ke mertua, berapa maharnya? 100 juta. Jangan 100 juta, 250 juta, tapi kredit. Boleh, halal aja mah. Yang penting nggak pakai bunga kreditnya. Nah, wallahu a'lam bishawab.